Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar Unisnu Jepara yang berbahagia. Baik, kali ini saya akan coba menjelaskan terkait dengan di topik yang dalam menyusun laporan atau dokumen bisnis plan. Perlu Anda pahami dalam menyusun kaitannya di format dari bisnis plan atau format bisnis plan itu sendiri ya, kita kenal ada beberapa format. Di antaranya ada yang namanya tradisional business plan dan ada business plan model canvas plan. Jadi format tradisional business plan itu memungkinkan ada beberapa komponennya dalam kaitannya di penyusunan untuk dokumen business plan. Jadi kalau di dalam model canvas ya, itu nanti akan disajikan beberapa gambar di mana model kanvas di sini akan tersaji menggeserkan di beberapa informasi di gambar. Itu di model kanvas. Jadi karena apa sih kita membuat sebuah business plan? Jadi alasannya kenapa kita membuat business plan itu ya, kalau kita ingat ya di topik sebelumnya, jadi tujuan kita untuk menyusun sebuah bisnis plan itu kan diantaranya karena kita butuh orang lain. Jadi kita perlu menjelaskan apa rencana bisnis yang ingin kita laksanakan. Jadi diantaranya apa? Butuh orang lain itu kaitannya dengan membutuhkan modal atau investasi dari pihak luar, ataupun membutuhkan mitra strategis ya, atau untuk menjelaskan tentang gambaran bisnis kepada konsumen atau supplier, dan juga untuk menarik ya, orang kunci, misal pemerintah, pengusaha besar, dan lain-lain. Itu salah satu di tujuannya kita untuk menyusun sebuah bisnis plan. Maka dari itu, format bisnis plan itu harus dibuat semenarik mungkin. Jadi dalam format bisnis plan, jadi elemen bisnis plan itu kan diantaranya mulai yang pertama itu ada sampul, ya, kemudian daftar isi, ringkasan eksekutif atau eksekutif summary, ya, kemudian ada informasi terkait dengan di peluang usaha, riset pasar, serta rencana pemasaran, ya, rencana pengembangan bisnis, rencana operasional produksi, tim manajemen, ya, kemudian jadwal atau timeline, serta risiko, permasalahan, dan asumsi. Dan yang ke-12 ada di rencana keuangan, dan 13 ada di lampiran. Itu di elemen-elemen bisnis plan. Jadi ada 13 komponen atau elemen di dalam menyusun bisnis plan. Yang perlu kita perhatikan, bagian mana sih dari 13 elemen itu yang akan dilihat oleh calon investor pertama kali? Jadi investor itu melihat sebuah dokumen bisnis plan kita, itu apa yang dilihat pertama kali? Jadi secara umum, bagian yang akan dilihat oleh calon investor pertama kali ini khususnya untuk ya format bisnis plan tradisional. Jadi yang pertama kali itu adalah sampul. Bagian yang dilihat pertama kali adalah sampul. Makanya apa? Sampul itu dibuat semenarik mungkin ya untuk sampul. Maka sampul itu akan menyajikan beberapa identitas, mulai dari nama usaha, kemudian alamat, ada telepon, fax, email, bahkan di website ya. Kemudian nama, jabatan, alamat, dan nomor telepon para pemilik atau direksi, bulan dan tahun bisnis plan tersebut dikeluarkan,
serta nama penyusun rencana bisnis plan dan jumlah salinan. Itu diantaranya isi di dalam sampul. Kemudian setelah sampul yang dilihat apa? Yang kedua, jadi calon investor. Jadi yang pertama adalah melihat sampulnya, yang kedua yang dilihat itu adalah di daftar isi. Ya, daftar isi. Maka secara umum daftar isi dari dokumen bisnis plan itu diantaranya ada beberapa. Mulai dari ringkasan eksekutif, kemudian peluang usaha, riset pasar, rencana pemasaran, ya, rencana pengembangan bisnis, rencana operasional produksi, tim manajemen, jadwal atau timeline, kemudian ada risiko permasalahan dan asumsi-asumsi yang ada, serta rencana keuangan dan lampiran. Itu yang disajikan di dalam daftar isi. Kalau daftar isinya adalah itu tadi, maka sudah pasti isinya itu ada mulai dari beberapa komponen atau elemen tadi. Yaitu dalam menyusun kaitannya di business plan. Kemudian, ya, bagian mana yang akan dibaca dari dokumen business plan yang Anda buat? Jadi bagian mana yang akan dibaca dan menjadi pertimbangan utama, ya, utama dan pertama bagi calon investor. Itu menjadi penting. Dari sekian elemen business plan, mulai dari sampul, daftar isi, ringkasan eksekutif, ya, kemudian ada peluang usaha, sampai dengan rencana keuangan dan lampiran, itu bagian mana yang akan dibaca? Kalau yang dilihat tadi adalah sampul dan daftar isi, ya, kemudian ini adalah yang dibaca apa? Jadi dari dokumen bisnis plan yang kita buat, maka yang dibaca pertama kali oleh investor, jadi dan menjadi pertimbangan utama dan pertama bagi calon investor, itu adalah di ringkasan eksekutif, ya, atau eksekutif summary. Maka ringkasan eksekutif di sini buatlah 2 sampai dengan 5 halaman. Jadi ringkasan eksekutif di sini itu merupakan ringkasan atas rencana bisnis keseluruhan dan fungsi sebagai highlight, ya, dalam bisnis plan yang akan menjadi pertimbangan mitra dalam pengambilan keputusan akan bermitra atau tidak. Maka silakan konsepnya itu dituangkan, dideskripsikan dalam sebuah ringkasan eksekutif tadi. Dan juga ringkasan eksekutif sebaiknya memuat terkait dengan di deskripsi dari konsep bisnis, kemudian peluang dan strategi bisnis. Jadi peluang bisnis di sini itu menggambarkan bisnis itu sendiri. Apa yang akan dijual, untuk siapa, berapa banyak, dan lain sebagainya. Pastikan bagian ini itu untuk memetakan tentang kondisi persaingan dan kondisi posisi bisnis di peta persaingan. Jadi jika bisnis ini menggambarkan posisi persaingan yang lemah, maka bisnis akan terlihat tidak menarik bagi calon mitra. Untuk itu perlu dipaparkan strategi-strategi untuk menguatkan keunggulan kompetitif bisnis. Kemudian ringkasan eksekutif juga memuat selain deskripsi konsep bisnis, peluang, dan juga target pasar dan proyeksi. Pasar apa sih yang nanti yang menjadi target? Dan proyeksi rencananya seperti apa? Kemudian ada keunggulan kompetitif perusahaan serta kondisi ekonomi, kemungkinan keuntungan dan hasil potensial serta tim manajemen. Itu di ringkasan eksekutif yang dimuat di dalam ringkasan eksekutif. Jadi ringkasan eksekutif itu dapat memberikan kesan pertama yang menentukan langkah, ya, bagi siapa? Bagi investor. Yang selanjutnya akan diambil, akan digunakan untuk, ya, pengambilan keputusan, ya, sebagai mitra dari perusahaan.
Tujuan utama dari ringkasan eksekutif di sini adalah agar calon mitra tertarik dengan bisnis plan yang dibuat oleh perusahaan dan perusahaan mendapatkan kesempatan wawancara lanjutan. Ya, jadi bagian mana yang akan dibaca dan menjadi pertimbangan utama dan pertama bagi calon investor. Jadi yang dilihat adalah sampul dan daftar isi yang dibaca dan menjadi pertimbangan utama dan pertama bagi calon investor adalah di ringkasan eksekutif. Itu yang perlu diperhatikan. Dalam tradisional business plan, jadi ringkasan eksekutif atau summary, ya, eksekutif summary itu mengungkapkan tentang siapa Anda atau bisnis Anda, kemudian apa visi misi Anda, apa strategi bisnis Anda, dan apa yang sedang dan akan Anda lakukan. Bagaimana pasar bisnis Anda, berapa dana yang bisnis Anda butuhkan, dan apa yang akan Anda lakukan dengan dana tersebut. Apa keunggulan kompetitif bisnis Anda yang berkelanjutan. Itu gambaran secara umum ringkasan eksekutif. Jadi dalam yang perlu diungkapkan. Jadi dicontohkan. Jadi contoh, jadi dari ringkasan eksekutif atau eksekutif summary, jadi sumbernya dari karinanov .co.id ya. Ini untuk rencana bisnis ekspor pupuk vermicompost Cidue Agrotech ke Malaysia. Jadi yang disajikan misalnya gini, turunnya jumlah petani lokal serta konversi lahan tani telah mengurangi jumlah lahan pertanian produktif di daerah rural termasuk di Ciwidey, Kabupaten Bandung. Menipisnya lahan, jadi pertanian produktif tiap tahunnya ini akan berdampak pada menurunnya produksi komoditas pertanian. Tidak stabilnya kondisi lingkungan serta hilangnya mata pencaharian utama bagi penduduk setempat. Oleh karena itu dibutuhkan solusi yang dapat menjadi titik temu untuk mempertahankan eksistensi pertanian di daerah rural kota Bandung. Ciwidey Agrotech itu sebagai wirausaha sosial yang fokus dalam menyelesaikan isu pertanian dengan pendekatan bisnis serta teknologi, berupaya untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, khususnya di daerah Ciwidey, Kabupaten Bandung. Salah satu pengembangan pertanian yang dikembangkan oleh perusahaan Ciwidey Agrotech ialah pengolahan limbah menggunakan agen biologis cacing tanah. Dengan model bisnis sosial ini, perusahaan dapat memberikan penghasilan tambahan bagi para petani cacing binaan serta memproduksi pupuk organik dalam skala besar dengan tujuan pasar ekspor. Contoh, investasi awal untuk menjangkau pasar ekspor dengan tujuan negara Malaysia ini membutuhkan dana sebesar 163 juta dengan kebutuhan pabrik 150 meter persegi. Omset penjualan yang dihasilkan dari produksi pertanian diprediksi sebesar 216 juta per tahun dengan komoditas utama berupa pupuk vermicompost atau kascing. Berdasarkan data tersebut, pengembangan lahan berbasis pertanian terpadu ini memiliki prospek jangka panjang yang cukup besar, serta dapat menjadi model dalam pola pengembangan ekspor produk pertanian di Indonesia. Itu contohnya 3 paragraf untuk eksekutif summary atau ringkasan. Jadi isinya apa di ringkasan tadi? Kemudian, jadi apa yang sesungguhnya dicari oleh investor dalam ringkasan eksekutif atau eksekutif summary? Jadi yang dicari investor itu untuk mencari jawaban 4 mengapa.
4 mengapa itu, mengapa yang pertama itu mengapa ini. Mengapa ini itu maksudnya mengapa perusahaan tersebut mengajukan perencanaan bisnis ini. Itu yang dicari jawaban di ringkasan eksekutif. Mengapa saya harus tertarik dengan rencana bisnis ini? Mengapa orang-orang tersebut tertarik melakukan rencana bisnis ini? Dan apakah ini merupakan permasalahan besar? Dan apakah ini dapat menjadi peluang pasar yang besar? Itu mengapa ini. Jadi 4 mengapa, 1 mengapa ini. Kemudian yang kedua, mengapa saat ini? Mengapa saat ini itu merupakan saat yang tepat untuk menjalankan rencana bisnis ini. Kemudian yang ketiga, mengapa menggunakan tim ini? Mengapa orang-orang tersebut atau tim tersebut merupakan orang yang tepat untuk menjalankan rencana bisnis ini? Dan 4 mengapa yang keempat adalah mengapa bisnis ini akan sukses. Itu yang dicari oleh investor dalam ringkasan eksekutif atau executive summary. Jadi kita harus mampu menyajikan untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi itu kuncinya dalam menyusun di ringkasan eksekutif. Kemudian, jadi setelah kita berbicara kaitannya di membahas di ringkasan eksekutif, yang selanjutnya bagian mana yang akan dibaca menjadi pertimbangan utama kedua? Kalau pertimbangan utama dan pertama tadi ringkasan eksekutif, kemudian bagian mana yang akan dibaca dan menjadi pertimbangan utama kedua bagi calon investor? Dari 13 elemen tadi, mulai dari sampul, daftar isi, ringkasan, peluang usaha, riset pasar, dan rencana pemasaran, ya, rencana pengembangan bisnis, rencana operasional, tim manajemen, jadwal, risiko, rencana keuangan, dan lampiran. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagian mana yang akan dibaca dan menjadi pertimbangan utama, ya, kedua bagi calon investor setelah ringkasan eksekutif. Jadi bagian mana yang akan dibaca dan menjadi pertimbangan utama kedua bagi calon investor itu adalah tim, ya. People atau tim bisnis atau tim manajemen. Investor memiliki kecenderungan memberi perhatian yang lebih pada bagian tim bisnis. Karena apa? Karena mereka beranggapan keterampilan eksekusi bisnis di lapangan akan dilakukan oleh tim bisnis tersebut dan menjadi bagian penting dalam keberlanjutan perusahaan. Ini perlu diingat. Jadi Anda harus membuktikan pada calon mitra bahwa tim Anda itu memiliki keterampilan, pengalaman, dan networking yang dibutuhkan perusahaan untuk sukses. Jadi dari masing tim-tim Anda yang tergabung itu Anda deskripsikan, yang nantinya bisa menjelaskan bahwa tim Anda di sini itu memiliki kemampuan, ya, dan keterampilan, pengalaman, serta jaringan yang dibutuhkan untuk kesuksesan perusahaan tersebut. Itu di tim, ya. Jadi kekuatan konteks bisnis plan, jadi pebisnis itu perlu untuk menunjukkan tidak hanya bahwa dirinya memahami gambaran bisnis miliknya secara keseluruhan, peraturan, ya, kemudian tingkat suku bunga, perubahan politik, dan lain-lain. Tetapi juga bagaimana pebisnis akan merespon ketika faktor eksternal tersebut mengalami perubahan. Jadi itu. Jadi bisnis plan yang dapat memaparkan pertanyaan sekaligus jawaban yang tepat akan menjadi alat yang bagus untuk meraih sebuah tujuan. Jadi apa yang akan terjadi pada perusahaan jika
salah satu pendiri pemilik meninggalkan atau keluar dari perusahaan. Itu di tim. Bagaimana jika permintaan pasar meningkat begitu cepat? Kapan bisnis akan memberikan keuntungan dan bagaimana investor akan mendapatkan uang mereka kembali ketika bisnis berjalan sukses? Jadi silahkan paparkan segala hal yang mungkinnya dapat terjadi, baik wrong atau right. Dan jelaskan bagaimana tim atau sumber daya manusia perusahaan akan melakukan tindakan. Itu dalam kaitannya konteks bisnis plan yang perlu diperhatikan. Jadi ada selanjutnya, silahkan coba Anda buat bisnis plan. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, coba Anda implementasikan. Dari rencana bisnis yang sudah Anda tetapkan bersama dengan kelompok, ya, silahkan Anda buatnya bisnis plan menurut sudut pandang Anda berdasarkan pengalaman pengetahuan yang sudah didapat dari mulai awal sampai dengan akhir. Ya. Dengan susunan untuk di bisnis plan, buatlah dengan susunan tradisional. Jadi susunan tradisional di mana terdiri dari sampul, daftar isi sampai dengan di lampiran. Sampul tadi buatlah semenarik mungkin, buatlah sampul tematik, tematik yang menarik dari investor untuk tadi melihat dan membaca kaitannya dengan di dokumen bisnis plan Anda. Dokumen bisnis plan Anda. Jadi ibaratnya, jadi bisnis plan itu adalah kita jualan dokumen. Jadi yang perlu Anda pahami, apa sih sebenarnya di konsep bisnis plan itu? Jadi konsep bisnis plan itu adalah konsep kita untuk jualan dokumen. Bagaimana dokumen itu mampu kita jual, mampu kita jual. Jadi agar pembaca itu menjadi berkesan, menarik terhadap bisnis Anda. Karena tadi, dalam kita melaksanakan bisnis, otomatis kita membutuhkan orang lain. Baik itu karena butuh modal maupun butuh kaitannya di mitra, pelanggan sampai dengan aktor kunci. Itu di dalam kaitannya di bisnis plan. Oke, silahkan nanti Anda buat, kemudian minggu depan silahkan untuk dipresentasikan. Dan juga setelah Anda membuat dokumen dari bisnis plan, dari rencana bisnis Anda, silahkan nanti tugas yang ada, silahkan Anda buat presentasi videonya dan silahkan nanti linknya dimasukkan pada aktivitas yang ada. Itu atau sesuai dengan petunjuk yang ada pada aktivitas di pembelajaran ini. Baik, saya akhiri untuk di ulasan terkait dengan di format dalam penyusunan laporan dokumen bisnis plan. Semoga memberikan gambaran dan manfaat untuk kita dalam menyusun bisnis plan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.